kami. Hai guys, perkenalkan nama saya Valeria Gilawatianti, serta kelas 41. Saya Gita Dinda 12 dan saya Putri Pradita. Kami dari kelas 11 MIA ingin menjelaskan sejarah tentang Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Untuk video selanjutnya, mari tonton video berikut ini. Dah. Can't we just stay in? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy. Lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. A few moments later. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dahulu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada awal abad ke-16. Awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah, namun lama-kelamaan bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Namun, sifat perlawanan lokal dari para raja atau sultan dan rakyat terhadap VOC masih sangat lokal. Beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yaitu: yang pertama, Kesultanan Demak melawan Portugis; yang kedua, perlawanan Kesultanan Aceh; yang ketiga, perlawanan rakyat Ternate; yang keempat, Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC; yang kelima, Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC; yang keenam, Sultan Hasanuddin melawan VOC. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Yang pertama, perlawanan bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataan. Yang kelima, sudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. bagian pertama, perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Ternate di latar belakangnya yaitu mengakhiri perdagangan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan pemerintahan Negore, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Bagian kedua, perlawanan rakyat Demak. Latar belakangnya monopoli bangsa Portugis di Malaka, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran, perebutan pelabuhan Sunda, Kelapa. Dan bagian ketiga, perlawanan rakyat Aceh. Latar belakangnya yaitu hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa, VOC atau Belanda dan Inggris, yang dianggap mengancam keberadaan Portugis di Malaka. Sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Agung Indonesia pada tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Bagian 2, perlawanan terhadap VOC. Perlawanan Kesultanan Mataram, latar belakangnya adalah: pertama, VOC melakukan perdagangan monopoli perdagangan yang merugikan perdagangan pribumi. Kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyakusumo 1013 sampai 1045. Ketiga, VOC dianggap sebagai pengamat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Perlawanan Kesultanan Banten, latar belakangnya adalah: pertama,
persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Kedua, dorongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Perlawanan rakyat Makassar. Latar belakangnya adalah kebajikan monopoli dagangan VOC, terutama rempah-rempah yang mengurugikan rakyat Makassar. Pada 18 November 1667, ditandatangani perjanjian Bogaya yang berisi tentang berikut. Pertama, Kesultanan Gorontalo mengakui monopoli perdagangan VOC. Kedua, perdagangan asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Gorontalo. Ketiga, Kesultanan Gorontalo harus membayar ganti rugi perang. Keempat, VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan atau benteng Rotterdam. Kelima, Kesultanan Gorontalo harus mengakui kedaulatan Kerajaan Brunei. Bagian ketiga, perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan Patimura latar belakang tidak ingin Belanda kembali ke Maluku, wilayah tersebut. Pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan sakit. Lanjut di perlawanan Pangeran Diponegoro. Latar belakang, campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Lanjut di perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakangnya, keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan di Palembang. Dan yang lanjut, perlawanan Imam Bonjol. Latar belakangnya adalah konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum koloni. Perang Aceh, latar belakangnya keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Part Merowandija. Perlawanan di Singamaraja 12, latar belakangnya sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaan. Penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Latar belakangnya yaitu adanya hak kawan-kawan yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Selanjutnya, perlawanan Kesultanan Banjar. Latar belakangnya yaitu monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan pedagang pribumi. Beban pajak dan kewajiban wajib terhadap rakyat yang memberatkan. Intervensi Belanda terhadap urusan interval kerajaan Banjar. Keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Secara umum, strategi penjajahan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa dibagi menjadi dua pembabakan, yaitu sebelum abad ke-20 dan setelahnya. Untuk tahu lebih lanjut, ayo kita bahas. Yang pertama, sebelum abad ke-20, gagasan tentang negara kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Yang kedua, Macam tak betul je budak ni. perlawanan tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Apalagi penjajahan Belanda menerapkan strategi David in Impera, yakni politik untuk memecah belah. Yang ketiga, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang. Yang keempat, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Diam! Kak, nomor 5-nya mana? Oh iya, lupa. Yang kelima, perlawanan lebih meningkatkan perjuangan fisik atau perang senjata.
Strategi perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-20. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan. Mereka menyadari bahwa menghadapi penjajah asing, rakyat harus bersatu dan berjuang, mereka harus bersifat nasional. Inilah yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Strategi lainnya yang digunakan adalah dibagi dua, yaitu 1. Perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan. Lanjut yang kedua, perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan. Tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah, para cendekiawan menggunakan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Yang selanjutnya, dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. 1. Bidang politik, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia meninggalkan dampak pada bidang politik, seperti terbentuknya sistem pemerintahan kolonial dan perjuangan kemerdekaan. 2. Bidang hukum, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia telah meninggalkan dampak pada bidang hukum seperti terbentuknya sistem hukum kolonial dan perjuangan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat. Lanjut. Yang ketiga, bidang ekonomi, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia telah meninggalkan dampak pada bidang ekonomi seperti terbentuknya sistem ekonomi kolonial dan perjuangan untuk mengembangkan ekonomi nasional. Yang keempat, bidang sosial. Penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia telah meninggalkan dampak pada bidang sosial, seperti terbentuknya struktur sosial kolonial dan perjuangan untuk mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kelima, bidang budaya. Penjelajahan Eropa di Indonesia telah meninggalkan dampak pada bidang budaya, seperti terbentuknya budaya kolonial dan perjuangan untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan lokal. Yang pertama, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, campur tangan urusan internal. Yang ketiga, praktik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Yang keempat, penderitaan rakyat akibat penerapan sistem tanam paksa. Yang kelima, penderitaan rakyat akibat adanya kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Yang keenam, kekejaman dan ketidakadilan. Sekian video penjelasan dari kami. Thanks for watching. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!